wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satura dengan akhiran NIM 075. Saya berasal dari kelompok 6 yang akan menyampaikan hasil laporan analisis RPP atau modul. Baik, di sini itu saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan terkait deskripsi singkat terkait RPP atau modul. Baik, saya akan mempresentasikan deskripsi singkat RPP atau modul tersebut. Baik, di sini itu terdapat 5 poin dalam deskripsi singkat RPP atau modul tersebut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam analisis kita di RPP atau modul tersebut itu yakni siswa mampu memahami konsep. Yang pertama itu memahami konsep AR atau relatif. Kedua, molekul relatif. Ketiga itu konsep mol, terus hukum dasar kimia. Lalu siswa itu mampu menentukan reaksi pembatas serta perhitungan persen hasil reaksi. Lalu kedua, metode pembelajaran. Baik, di dalam RPP atau modul tersebut metode yang digunakan yaitu pertama yaitu PJBL, yaitu pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Selain PJBL ada juga diskusi, kerja kelompok, terus pemanfaatan digital dan platform daring. Lalu poin ketiga, ini integrasi dengan keterampilan. Baik, di dalam RPP atau modul tersebut itu sudah mengintegrasikan keterampilan abad ke-21, yakni 4C, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Lalu poin keempat, yaitu sistem penilaian. Di dalam RPP atau modul tersebut, sistem penilaiannya itu yakni pertama itu asesmen awal. Terus kedua yaitu proses atau formatif. Yang ketiga itulah penilaian akhir pembelajaran atau sumatif. Selain yang tadi itu ada juga instrumen yang lainnya, yakni pertama seperti tugas, presentasi, project, serta tes tulis tangan. Lalu terakhir yaitu 5, yaitu target. Jadi di dalam RPP atau modul tersebut targetnya itu apa sih? Yaitu targetnya itulah menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan IPTEX, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu saja presentasi dari saya terkait deskripsi singkat terkait RPP atau modul yang kita analisis. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya Naila Alpina Zara dengan NIM 1M025100010 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian IPTEX dalam RPP atau modul pembelajaran. Pertama, materi stoikiometri yang digunakan sudah relevan dengan perkembangan ilmu kimia modern. Stoikiometri merupakan konsep dasar yang masih digunakan hingga sekarang di berbagai bidang seperti industri, kesehatan, dan lingkungan. Selanjutnya, konsep-konsep yang disajikan seperti mol, hukum dasar kimia, dan perhitungan reaksi sudah tersusun secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Dari aspek teknologi, pembelajaran sudah terintegrasi dengan teknologi digital seperti penggunaan Google Classroom, web, dan virtual lab. Teknologi ini sangat membantu peserta didik, terutama dalam memvisualisasikan konsep-konsep kimia yang bersifat abstrak sehingga pemahaman mereka menjadi lebih baik. Selain itu, materi juga dikaitkan dengan kehidupan nyata, misalnya dalam perhitungan resep makanan, proses industri, pengolahan limbah. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan kontekstual. Namun, masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, yaitu penggunaan teknologi yang lebih inovatif seperti kecerdasan buatan atau AI, augmented reality, dan mobile learning agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif.
Selain itu, integrasi data terbaru dari dunia industri atau penelitian juga perlu ditambahkan agar wawasan peserta didik semakin luas dan up to date. Sebagai kesimpulannya, modul atau RPP ini sudah cukup sesuai dengan perkembangan IPTEX, baik dari segi materi, teknologi, maupun keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Namun, tetap diperlukan inovasi berkelanjutan agar pembelajaran semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sekian. Melanjutkan presentasi dari teman saya itu mengenai evaluasi keselarasan komponen pembelajaran. Evaluasi keselarasan komponen pembelajaran adalah proses menilai keterpaduan dari semua komponen pembelajaran dan menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana setiap unsur pembelajaran itu saling terintegrasi secara sistematis. Di mana tujuan dari evaluasi keselarasan itu sendiri adalah untuk memastikan semua unsur saling mendukung dan menciptakan pembelajaran efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam evaluasi keselarasan, diperlukannya penguatan yang berbasis proyek untuk mengoptimalkan keterampilan abad ke-21. Adapun komponen dari evaluasi pembelajaran itu ada tujuan atau materi, ada metode, ada media, dan ada asesmen. Komponen pertama itu ada tujuan. Tujuan itu harus struktur dan terukur sesuai dengan kompetensi. Sedangkan kalau materi itu harus sesuai dengan tujuan dan harus relevan. Contohnya seperti materi stoichiometri disusun sistematis dari konsep hingga aplikasinya, yang dimana hasilnya itu untuk mendukung kemampuan analisis dan perhitungan. Kedua itu ada metode. Metode itu harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi. Contohnya itu seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok yang bisa meningkatkan keaktifan, melatih berpikir kritis dan kolaborasi. Yang ketiga itu ada keselarasan media. Media yang digunakan harus simulasi virtual, video pembelajaran, dan platform digital. Yang dimana fungsinya itu untuk mempermudahkan kita untuk memahami suatu materi yang abstrak dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Yang selanjutnya itu ada keselarasan asesmen. Keselarasan asesmen itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun bentuk-bentuk asesmen itu seperti tes tulis, diskusi, presentasi, dan tugas yang mencakupi kognitif, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari materi saya itu adalah keselarasan komponen pembelajaran itu adalah kunci keberhasilan pembelajaran, yang dimana untuk bisa membantu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. Baik, perkenalkan nama saya Siti Apriani Sofiatun Hasana dengan akhiran NIM 076. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan analisis keterampilan abad 21 dalam modul pelajaran stoichiometri. Yang pertama yaitu fokus analisis. Modul ini fokus utamanya adalah sejauh mana modul ini mengembangkan kompetensi 4C, yang dimana 4C adalah critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Dalam modul ini, keterampilan ini tercermin dari aktivitas menganalisis permasalahan stoichiometri, seperti menentukan reaksi pembatas, menghitung hasil reaksi, dan menghubungkan konsep kimia dalam kehidupan nyata. Peserta didik tidak hanya menghafal, tapi dilatih memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang ketiga yaitu aspek kreativitas atau creativity. Modul ini menyediakan tugas proyek, studi kasus, dan pemecahan masalah kontekstual. Misalnya, peserta didik menganalisis aplikasi stoichiometri dalam kehidupan sehari-hari atau industri, sehingga mereka bisa menemukan berbagai cara penyelesaian dan mengembangkan ide-ide inovatif. Yang keempat yaitu keterampilan kolaborasi atau collaboration. Keterampilan ini terlihat dari diskusi kelompok, kerja tim, menyelesaikan soal, dan proyek bersama. Peserta didik belajar bekerja sama, berbagi ide, dan menghargai pendapat orang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kelima yaitu keterampilan komunikasi atau communication. Contohnya seperti aktivitas presentasi, hasil diskusi, pencapaian pendapat, dan menjelaskan proses penyelesaian masalah baik lisan maupun tertulis, membantu peserta didik menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Yang keenam, peluang peningkatan. Secara keseluruhan, model ini sudah mengintegrasikan 4C dengan baik, namun ada peluang peningkatan, seperti memperluas penggunaan teknologi digital yang lebih interaktif dan memperbanyak aktivitas komunikasi global atau kolaborasi lintas kelas. Dengan begitu, keterampilan abad 21 akan lebih optimal mempersiapkan peserta didik menghadapi era modern. Baik, perkenalkan nama saya Putri Miliana dengan akhiran NIM 072. Di sini saya akan membahas tentang rekomendasi atau saran perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas RPP atau modul pembelajaran. Pertama, perlu adanya penguatan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan media digital, melalui platform pembelajaran daring, serta simulasi interaktif agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan IPTEX. Kedua, penerapan keterampilan abad ke-21 atau yang dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Di sini perlu ditingkatkan secara lebih sistematis agar peserta didik memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan zaman. Ketiga, strategi dan metode pembelajaran lebih dibuat bervariasi dan inovatif. Misalnya, menggunakan pendekatan project-based learning dan problem-based learning, di mana di sini agar siswa dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keselarasan antara komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi perlu diperhatikan agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan terarah. Dari segi penilaian, disarankan untuk tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga melalui penilaian sikap dan keterampilan melalui penilaian autentik. Terakhir, materi pembelajaran perlu dikembangkan agar lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari maupun dunia industri, sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran secara nyata. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan RPP atau modul pembelajaran menjadi lebih efektif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pendidikan di era modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari laporan analisis RPP atau modul ajar. Jadi, RPP atau modul ajar itu sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran. RPP atau modul ajar yang baik itu harus sesuai atau harus sistematis. Nah, sistematis yang dimaksud itu seperti apa? Yaitu seperti tujuan pembelajarannya, terus materi pembelajarannya, media pembelajarannya, dan evaluasi. Agar kenapa? Agar itu kelas itu berjalan secara efektif dan sesuai kurikulum. Terus di dalam analisis RPP atau modul ajar tersebut sudah mengintegrasikan keterampilan abad 21, yang dimana keterampilan abad ke-21 itu ada 4C, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Meskipun di dalam analisis RPP atau model ajar yang kita analisis tersebut itu sudah diintegrasikan keterampilan abad ke-21, namun akan tetapi perlu ditingkatkan lagi agar agar sesuai atau sesuai dan merata. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Karena saya sudah menyampaikan tadi kesimpulan, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 6. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.